Ruang kelas 10 IPA 4. 10 IPA 4. Ini APP-nya yang nanti ya, yang itu ya. Dan nanti ini APP saya pegang dulu, saya pelajari untuk nanti jam 6 saya masuk ke kelas itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Itu saja. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Morning all. How are you today? I hope you feel happy today to follow my lesson. Okay? Okay. Before I give you the lesson today, I will give you for ice breaking. Tahu ya ice breaking ya? Kita akan olahraga sebentar, olahraga gerak tangan. Oke ya, sudah pernah belum? Kamu nanti ikuti ibu ya. Ikuti ibu. Apa yang ibu lakukan, kamu lihat ibu, nanti kita praktekkan, kita gerak tangan dulu untuk ice breaking. Dengarkan ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Bisa ya? Coba kita latihan. Kamu wake up. Ayo, stand up semua. Stand up semua. Nah, kita SPG. Kita sama-sama ya. Coba 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Once more, coba satu kali lagi yang bersamaan. Ya coba. 1, 2, 3. Tangannya ke digerak-gerakkan, goyang. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Okay, sit down please. Before we start our lesson today, I will call you for the verse. Yeah. Okay, I will call your name one by one. Okay, this is class 10. Yeah, 10 science 4. Okay, the next, yeah. Albert, Akil, present. Very okay. Ajian. Oke. Asiato Ipa. Astiayu. Saya ingin mengingatkan kalian pada pembelajaran yang lalu. Masih ingat what is plan? Plan itu apa? Merencanakan sesuatu. Nah, misal kamu mau merencanakan pergi kemana? Misalkan mau pergi wisata. Ada yang dari daerah selatan? Maybe the south. Raise your hand. Yang dari daerah selatan ada? Oke. Where are you from? Randu Dongkal. Di Randu Dongkal ada tempat wisata enggak? Ada tempat wisata enggak? Ada. Apa? Curug. Curug ada curug di sana? Ada. Oke.
Kemudian, of course, the beach, ya kan? Lebih duri, beach. The next, there are some apa? Shop. Ada toko-tokonya. There is sirkuit. Ada sirkuit. How big? How what? Berapa luas kira-kira? Tahu nggak? Luasnya berapa? Oke. Mungkin di sini ada beach, ya, Widuri beach. Mungkin di daerah Tegal ada. Oke, kita coba bentar. Nah, do you know about it? Do you know about it? What is it? What is it? Do you know about it? Apa menurut kamu ini? Ini icon apa? Menggambarkan apa? Bentuknya apa ini bentuknya? Bentuknya apa? Fish? Ini bentuknya ikan. Icon. Ini ikonnya, ikonnya di sini. Ini bentuknya ikan. Kemudian, do you know? What is it? Apa? Apa itu? Do you know what is it? What is that? Mosquito. Good. Mosquito. What is mosquito in Indonesia? Masjid. Ada yang tahu masjid apa itu? What is that mosque? Ada yang tahu masjid apa? Masjid apa? Tahu letaknya nggak? Ini kan yang lagi terkenal. Salah satu masjid terbesar yang ada di Kudus. Yuk, ada yang tahu? Ini adalah salah satu masjid yang menjadi salah satu ikon wisata ya terbesar ini yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Namanya apa? Namanya Masjid 99 Kubah. Mengapa kok dinamakan Masjid 99 Kubah? Sangatnya ini ada 99 wilayah Asmaul. Makanya ini menjadi wisata religi yang sering dikunjungi di Sulawesi Selatan. 99 kubah. Okay, listen and you maybe you can wear headset. Kita cek ya. Untuk oret-oretan apa yang kalian dengarkan di berita atau teks yang dibaca. Ini udah beri kalian pakai bahasa Indonesia. Jadi apa yang ditulis di situ
Yang mendesain. Good. The next. Letak, location-nya. Good. Iya kan? Jadi di sini ada bermacam-macam yang dijelaskan. Ada letaknya, ada luasnya, ada yang mendirikan atau yang mendesain, ada apa lagi tadi? Luasnya, ya kan? Nah, ini yang namanya apa yang disebutkan ini adalah mendeskripsikan. Apa sih yang ada di situ digambarkan dengan jelas. Apa yang digambarkan? Ya macam-macam itu tadi yang ada di dalam masjid itu. Yang namanya masjid apa tadi? 99. From after you listen about it, we will discuss about the what's the text? Text descriptive atau dalam bahasa Indonesia teks deskripsi. Oke ya, sekarang kita dengarkan apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi. Maybe you must ya lepas saja kita pakai suara saja. Oke. Ada Prambanan, Singapura, Malioboro, London, Mount Bromo, dan Lawang Sewu. Saya yakin bahwa kalian pernah mengunjungi satu dari sekian banyak tempat tidur ini ya. Mari kita ambil contoh pada Lawang Sewu. Oke, jika ada foto Lawang Sewu, what can you see in this picture? Apa yang bisa kalian lihat pada gambar ini? Betul, ini adalah Lawang Sewu. Mungkin kalian juga tahu bahwa ini punya banyak pintu ya, have many doors. Kemudian mungkin big and scary, ada yang bilang ini besar dan menakutkan, bagus. Dan juga kalian tahu bahwa ini adalah tourism place in Semarang, tempat wisata yang ada di Semarang. Wide and unique, mungkin ini luas dan juga unik ya bangunannya. Kemudian mungkin beberapa dari kalian mengetahui bahwa bangunan Lawang Sewu ini dibangun built in 1904. Sebetulnya sudah berlatih untuk membuat descriptive text. Nah, jadi kalian jangan takut ya, jangan tiba-tiba descriptive text itu apa ya? Padahal kalian sebenarnya bisa mengerjakannya. Nah, tadi used to describe person, place, or things specifically. Jadi descriptive text itu adalah suatu teks yang tujuannya atau jadi teks untuk mendeskripsikan sesuatu, bisa orang, tempat, benda. Nah tadi kan yang mendeskripsikan apa? Tempat ibadah, tempat wisata, yang khususnya itu adalah tempat religi ya, tapi dijadikan sebagai tempat wisata. Nah tujuan teks itu apa? Dari teks deskriptif itu tuh, oke, dalam Inggrisnya apa? Describe. To describe person, place, or thing. To describe person maybe, place, or thing. Jadi bisa mendeskripsikan orang, tempat, benda. Bu, kalau saya bisa dideskripsikan, bisa tidak? Bisa. Dia tinggi, hidungnya mancung, rambutnya nikel-nikel. Ini mendeskripsikan, tapi kita fokus ke mendeskripsikan tadi, mendeskripsikan tempat wisata, tourism. Ya, itu. To describe. The next. Itu purpose-nya ya. The next. About language feature. Apa yang kamu dengar tadi tentang
tentang language feature-nya, segi kebahasaan. Menggunakan simple present tense. Ini tadi kan ya, menggunakan simple present tense. Ciri-ciri simple present tense-nya apa sih? Ciri-cirinya apa simple present tense tadi? Menggunakan ada kata is. Kalau simple present tense, kata kerja yang digunakan dalam bentuk kata kerja ke present. Berarti kata kerja pertama. Nah, tadi ini coba dengarkan ciri-cirinya lagi. But you can see beautiful scenery. Nah, seperti ini sebagai noun atau kata benda, kemudian beautiful kita tahu artinya adalah indah atau cantik. Maka itu cara bacanya adalah pemandangan yang indah. Begitu ya. Oke, next kita lanjut pada bagian structure. Structure atau generic Apa itu structure? Nah, structure itu adalah bagian-bagian ketika ingin membuat teks deskriptif. Partnya di sini. Ya. Nah, bagiannya ada berapa? Coba. ada paragraf pertama atau paragraf awal kita sebut dengan identification, di mana pada paragraf ini Identification itu apa? Yaitu menjelaskan tentang apa yang mau yang diceritakan. Ya. The next yang kedua, isinya apa? dinamakan dengan paragraph description. Nah, paragraph description ini kalian tell about the detailed information such as characteristics, shape or form, color, dan lain-lain. Nah, yang kedua apa tadi? Description. Description isinya apa? Description itu apa yang akan digambarkan secara lebih rinci, lebih jelas, lebih detail. Ini namanya description. Coba dengarkan lagi. Dalam paragraf kedua dan selanjutnya, kalian menjelaskan lebih detail lagi, mungkin tentang karakteristik, ciri-cirinya, shape or form, bentuknya, color, warnanya, dan mungkin kalian bisa tambahkan informasi-informasi lainnya yang bisa membedakan antara tempat ini yang ingin kalian deskripsikan dengan tempat yang lain pada umumnya. Begitu. Oke, next kita lanjut pada contohnya di paragraf ya kedua dan seterusnya, ya kan? Jadi ada identification, ada description, itu generic structure pada teks descriptive. Ya ada dua, ya. Jadi nanti yang ini coba kalian lihat pada contoh Lawang Sewu. Itu kan ada Lawang Sewu. Lawang Sewu itu ada berapa paragraf? Dua. Paragraf pertama namanya identification. Paragraf kedua description. Jadi yang menjelaskan itu menjelaskan apa yang mau diceritakan itu ada di paragraf berapa? Pertama, jelaskan dulu. Kemudian digambarkan secara rinci ada pada paragraf kedua. Sampai sini ada gambaran tidak tentang deskriptif itu tadi? Ada gambaran? Sudah tahu ya? Teks deskriptif itu kayak apa? Jadi intinya teks deskriptif itu tentang apa? Tentang apa? Menggambarkan. Apa yang perlu digambarkan? Iya, bisa orang, bisa tempat, bisa benda selain manusia, bebas. Oh, kalau menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, entah itu ciri-cirinya, entah itu apa hal-hal yang ada di dalamnya, itu berarti namanya teks deskriptif atau deskriptif teks. Kita akan berdiskusi, Ibu akan bagi kelompoknya, ya. Jadi nanti kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You move here. Okay. After this. Okay, you move here or you move here.
Kamu kesini, tembak. Oke. Now I will give you worksheet ya, lembar kerja ini. Nanti kamu isi ini ya, tapi pakai kertas sendiri. Pakai kertas sendiri, satu lembar, satu kelompok, satu berdasarkan yang ada di sini. Ini berdasarkan dari Masjid 99 Kubah tadi yang kamu dengar. Makanya tadi ibu kan bilang pakai oret-oretan, catat agar di sini tahu ya. Oke, itu tadi. Diskusikan dengan teman. And discuss. Oke, discuss. Ya, jadi apa yang kamu dengar tadi? Pemahaman dari salah satu contoh yang ada tadi di Masjid 99 Kubah. Kamu translate. Did you bring your handphone? Bawa handphonenya, HP-nya, boleh ditranslate. Iya, jawabnya pakai bahasa Inggris. Tadi kan kamu dengar pakai Indonesian language kan? Nah, so you must write it this with English. English language, makanya kamu bisa pakai browsing di sini. Masjid ini dibangun di atas kawasan reklamasi Pakalwasari atau CPI dan pembangunan dimulai pada tanggal 1 Juni tahun 2017. Masjid ini juga cukup dekat dengan Pelabuhan Makassar dan pusat bisnis Kota Makassar. Di sekitaran masjid terdapat Taman Eden Sarala yang digagas pada jam sosial. Any question for this after you study about the descriptive text? Ada pertanyaan tidak tentang teks deskriptif? Sudah jelas? Oke, is it clear for you? Oke, jelas ya? Oke, nanti di rumah silakan kerjakan tugas yang ibu berikan ya sebagai your homework ya. Jadi tugasnya dikerjakan sebagai homework dan jangan lupa nanti ada jam ibu minggu depan untuk dikumpulkan. Sebelum ibu tutup, dapat kita simpulkan coba pada akhir pertemuan ini kesimpulannya apa yang tadi kita pelajari? Itu apa? Mempelajari tentang teks deskriptif yang isinya adalah untuk menggambarkan apa? Orang, tempat, atau benda. Ya kan? Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks deskriptif itu bisa menggambarkan semua secara lebih detail. Itu ya. Jadi kalian yang belajar hari ini ya, mudah-mudahan dari teks deskriptif yang tadi kalian pelajari, kalian bisa cerna, kalian bisa ambil ya untuk nanti kedepannya belajar bagaimana mempelajari suatu teks yang untuk menggambarkan suatu benda. Bisa benda hidup, bisa benda mati, bisa suatu tempat. Oke. Everybody, any questions? Nah, okay. If there is no questions, I think it's all. Thanks for your coming. And the last I said,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.